Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan serta saya cintai, kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah menganalisis unsur intrinsik dalam puisi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup? Anak-anakku semua, pembelajaran kali ini memiliki beberapa hal yang perlu kalian ketahui dahulu. Yang pertama adalah KIKD dalam pembelajaran ini kalian nanti diminta yang pertama menganalisis unsur dalam puisi yang akan kalian bahas nanti. Kemudian kalian juga diminta untuk menyusun ulasan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini kalian diminta supaya bisa menganalisis, kemudian menyusun ulasan, dan akhirnya mempresentasikan, menanggapi, merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas yang ada di WA Group. Anak-anakku semua, saya rasa itu pengantarnya. Untuk pembelajaran yang kemarin, saya rasa kalian sudah paham semua tentang eksposisi. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum paham, nanti bisa menanyakan di WA Group kelas kalian. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita absensi dulu. Kalian bisa isi absensi kalian di link yang sudah disediakan. Silakan nanti diisi sebagai bentuk keikutsertaan kalian dalam pembelajaran kali ini. Kalau sudah mengisi anak-anakku semua, kita mulai yang pertama tentang pengertian atau definisi. Puisi adalah ungkapan perasaan dan pengalaman batin seseorang yang diwujudkan dengan kata-kata atau ungkapan yang indah. Jadi kalau kalian punya perasaan, punya sesuatu yang ingin disampaikan, kemudian diungkapkan dengan kata-kata yang indah, sudah termasuk dalam puisi. Nah, saya rasa semuanya bisa membuat puisi karena mudah untuk membuatnya, tinggal kalian mau atau rajin berlatih atau tidak. Selanjutnya anak-anakku semua, puisi itu memiliki dua unsur di dalamnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu seperti apa anak-anakku semua? Unsur intrinsik itu adalah unsur pembentuk puisi yang berasal dari dalam puisi itu sendiri. Jadi adanya di dalam, tidak yang ada di dalam teks puisi. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu adanya di luar puisi itu sendiri. Nah, pembentuk yang di luar itu ada beberapa macam. Yang pertama yang bisa didefinisikan yaitu unsur agama. Bisa jadi agama penulis itu seperti apa, itu mempengaruhi karya. Kemudian politik budaya, dia hidup di lingkungan politik seperti apa, dia lingkungan di budaya seperti apa, itu juga mempengaruhi hasil kreasi dari puisi yang dibuat. Kemudian biografi penyair, ya. Penyair ini memiliki riwayat hidup seperti apa, dia dari lingkungan seperti apa, pendidikannya bagaimana, urut-urutannya itu bisa mempengaruhi isi puisi yang dia buat. Anak-anakku semua, unsur intrinsik yang pertama kita bahas adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan utama yang jadi dasar dalam membuat sebuah puisi. Jadi penyair itu sebenarnya punya gagasan apa yang ingin disampaikan dalam puisi itu. Nah, itu menjadi tema. Artinya secara keseluruhan puisi itu membicarakan apa toh? Nah, itu namanya tema. Ya. Lanjutnya, anak-anakku semua, majas. Majas itu adalah pengungkapan pemikiran melalui kata-kata. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hatinya, disampaikan melalui kata-kata. Bisa melalui perbandingan, bisa melalui perumpamaan, atau bisa melalui sindiran. Itu namanya majas atau karya bahasa. Selanjutnya anak-anakku semua, dalam puisi itu penyair akan memilih kata, namanya diksi. Jadi tidak semua kata bisa digunakan mewakili perasaan penulis, maka dia memilih kata yang tepat itu apa, itu namanya diksi. Lanjutnya,
Amanat. Amanat itu sama halnya dengan apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Di penyair itu sebenarnya membuat itu sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, itu namanya amanat. Lanjutnya, suasana. Nah, suasana itu adalah perasaan yang timbul ketika orang membaca puisi. Setelah membaca puisi, oh suasananya yang dia tangkap ini puisi tentang sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyedihkan, atau sesuatu yang menyenangkan, mengharu birukan, bisa. Itu namanya suasana. Kemudian anak-anakku semua, unsur intrinsik yang lain adalah rima. Rima itu persamaan bunyi di akhir kata. Puisi lama biasanya rimanya sangat teratur sekali dan menjadi persyaratan sebuah puisi. Misalnya pantun itu harus berima AB, syair harus AA dan sebagainya. Kalau puisi bebas lebih cenderung tidak begitu terikat oleh rima yang ada. Lanjutnya anak-anakku semua, imajiner. Imajiner itu adalah kata yang digunakan bisa menggambarkan sesuatu dalam puisi. Ya. Jadi kata sore dan senja itu beda. Imajinasinya itu beda. Jadi itu namanya katanya memiliki daya imajinasi, daya imajiner yang bagus dalam puisi. Nah, anak-anakku semua, setelah mengetahui unsur intrinsik, coba kalian buka link yang ada di PowerPoint ini, nanti saya share di grup WA juga. Nanti kalian akan membaca puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Ya. Saya contohkan puisi 1 dari karya Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Saya mencoba membacakannya, nanti saya rasa kalian bisa juga. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, itu hanya contoh saja. Saya rasa kalian bisa membaca lebih bagus lagi dan lebih ekspresif lagi daripada saya. Ini ada juga karya Sapardi yang lain, nanti kalian bisa bacakan. Untuk itu, nah, pada bagian penutup ini kalian coba kalau sudah memahami unsur intrinsik, salah satu contohnya tadi puisi Aku Ingin, tugas kalian adalah buatlah kelompok beranggotakan 4-5 orang. Ya. Kemudian diskusikanlah puisi Aku Ingin, analisislah unsur intrinsik ada di dalamnya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian diskusikan di WA group yang kemungkinan akan kita mulai 2 jam lagi. Tata cara diskusi yang pertama adalah kalian harus aktif di diskusi itu, kemudian cara menyampaikannya dengan voice note atau dengan teks di grup itu. Kelompok lain nanti tugasnya menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang temannya. Setelah itu, setelah selesai WA group nanti berlangsung sekitar 2 jam atau berapa, nanti kerjakan secara individu soal di Google Form yang sudah ada link di bawah ini. Terima kasih anak-anakku semua, selalu jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetap giat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.